Halo teman-teman, asli nggak sih? Pasti pada penasaran kan sama tembok besar Cina? Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu keajaiban dunia ini. Gokil banget, tembok besar Cina ini punya banyak fakta menarik yang bikin kita melongo. Penasaran? Yuk, simak video ini sampai habis. Tembok besar Cina. Kalian pasti udah sering denger kan? Tapi tahu nggak sih, ini tuh struktur buatan manusia terbesar di dunia. Bayangin aja, panjangnya mencapai 21.196,18 km. Gila ah! Lebih dari 20.000 km guys. Rutenya itu melintasi pegunungan, dataran tinggi, kayak naga gitu. Mulai dari pantai timur di utara Tiongkok sampai gurun barat. Keren banget gak sih? Tembok besar Cina ini dibangun selama beberapa dinasti, mulai dari dinasti Qin hingga dinasti Ming. Proses pembangunannya memakan waktu berabad-abad dan melibatkan jutaan pekerja. Bayangin betapa sulitnya membangun tembok sepanjang ini di zaman dulu tanpa teknologi modern. Tembok ini bukan cuma panjang, tapi juga tinggi dan lebar. Tingginya rata-rata sekitar 7-8 meter, dan lebarnya bisa mencapai 5-6 meter. Di beberapa bagian, tembok ini bahkan lebih tinggi dan lebih lebar lagi. Selain itu, tembok besar Cina juga dilengkapi dengan menara pengawas yang tersebar di sepanjang rutenya. Menara-menara ini digunakan untuk mengawasi musuh dan mengirim sinyal peringatan. Ada lebih dari 25.000 menara pengawas di sepanjang tembok ini. Tembok ini juga memiliki gerbang-gerbang besar yang digunakan sebagai pintu masuk dan keluar. Gerbang-gerbang ini biasanya dijaga ketat oleh tentara untuk mencegah masuknya musuh. Salah satu gerbang yang paling terkenal adalah gerbang Jiayuguan di bagian barat tembok. Tembok besar Cina ini juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi. Banyak legenda dan cerita rakyat yang berkaitan dengan tembok ini. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang Meng Jiangnu, seorang wanita yang menangis hingga tembok ini runtuh karena kehilangan suaminya yang dipaksa bekerja di sana. Jadi, selain sebagai struktur pertahanan, tembok besar Cina juga menjadi simbol ketahanan dan semangat rakyat Tiongkok. Gak heran kalau tembok ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia dan menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Keren banget kan? Nah, tembok besar Cina ini punya 15 jalur strategis dari timur ke barat, guys. Jalur-jalur ini bukan hanya sekadar tembok lurus yang panjang, tapi lebih seperti jaringan kompleks yang menghubungkan berbagai titik penting. Setiap jalur memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda, mulai dari pertahanan militer hingga pengawasan perdagangan. Jadi, gak cuma satu jalur lurus gitu, tapi banyak jalur yang saling terhubung. Bayangkan, setiap jalur ini dibangun dengan tujuan tertentu, seperti melindungi wilayah dari serangan musuh atau mengontrol arus barang dan orang yang melintas. Jalur-jalur ini juga memungkinkan pasukan untuk bergerak cepat dari satu titik ke titik lain. Bayangin aja, tembok besar Cina ini melintasi 15 provinsi, kota madya dan daerah otonom di bagian utara Tiongkok. Setiap wilayah yang dilalui tembok ini memiliki karakteristik geografis dan budaya yang unik, sehingga pembangunan tembok harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Misalnya, di daerah pegunungan, tembok dibangun dengan mengikuti kontur tanah yang curam. Mulai dari Laut Bohai di timur sampai Gurun Gobi di barat. Perjalanan tembok ini melewati berbagai jenis medan, dari pantai yang berangin hingga gurun yang tandus. Setiap bagian tembok memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunannya, seperti harus menghadapi cuaca ekstrem dan keterbatasan sumber daya. Jaraknya 2.500 km. Gokil abis! Bayangkan betapa luar biasanya usaha yang dibutuhkan untuk membangun struktur sebesar ini. Ribuan pekerja, bahan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, dan teknologi kuno yang digunakan untuk menciptakan salah satu keajaiban dunia ini. Tembok besar Cina bukan hanya simbol kekuatan dan ketahanan, tapi juga bukti dari kecerdikan dan ketekunan manusia. Gila gak sih? Tembok besar Cina ini dibangun dalam waktu lebih dari 2000 tahun. Bisa kalian bayangin nggak guys? Pembangunannya dimulai sekitar tahun 220 sebelum Masehi oleh Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok. Dia menggabungkan sisa-sisa benteng, tembok dan pekerjaan tanah kuno jadi satu tembok terpadu. Keren banget kan? Tapi jangan salah, tembok besar Cina ini bukan cuma tembok biasa guys. Ini tuh sistem pertahanan yang lengkap banget.
Ada menara suar, penghalang, barak, stasiun garnison, dan benteng di sepanjang tembok. Jadi nggak cuma buat menghalangi musuh masuk, tapi juga buat mengawasi dan menyerang balik. Keren abis. Nah, tembok besar Cina ini dibangun dengan berbagai bahan guys. Ada batu bata, balok batu yang dipotong, terus digabungin pakai mortar kapur. Kalau batu bata sama baloknya nggak ada, mereka pakai tanah yang dipadatkan, batu yang belum dipotong sama kayu. Jadi bahannya disesuaikan sama kondisi setempat. Keren banget kan? Nah, salah satu jalur tembok besar Cina yang terkenal adalah jalur Shanghai. Jalur ini memiliki sejarah yang sangat kaya dan merupakan salah satu bagian yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh dunia. Jalur Shanghai menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan memberikan wawasan mendalam tentang sejarah dan budaya Tiongkok. Ini tuh jalur pertama di Tiongkok Timur guys. Jalur ini sangat penting karena menjadi titik awal dari tembok besar yang membentang ribuan kilometer ke arah barat. Jalur ini juga menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang penting, termasuk invasi dan pertahanan dari berbagai dinasti yang pernah berkuasa di Tiongkok. Dibangun pada tahun 1368 sampai 1644, jalur Shanghai ini merupakan salah satu bagian tertua dari tembok besar Cina. Pembangunannya melibatkan ribuan pekerja dan memakan waktu puluhan tahun. Setiap batu yang disusun di sini memiliki cerita dan sejarahnya sendiri. Lokasinya di Teluk Bohai, dekat kota Qinhuangdao. Teluk Bohai sendiri adalah salah satu teluk terbesar di Tiongkok dan memiliki peran penting dalam sejarah maritim negara ini. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana tembok besar membentang dan melindungi wilayah pesisir dari serangan musuh. Jaraknya cuma 305 km dari Beijing. Ini membuat jalur Shanghai menjadi destinasi yang mudah diakses bagi mereka yang tinggal atau berkunjung ke ibu kota. Banyak turis yang memilih untuk melakukan perjalanan sehari ke sini untuk menikmati pemandangan dan belajar lebih banyak tentang sejarah Tiongkok. Jalur Shanghai ini juga disebut jalur pertama di bawah langit karena lokasinya yang strategis. Keren banget kan? Nama ini diberikan karena jalur ini dianggap sebagai salah satu bagian paling penting dan indah dari tembok besar. Dari sini, kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa dan merasakan betapa megahnya tembok besar Cina. Setiap tahunnya, ribuan wisatawan datang ke jalur Shanghai untuk menikmati keindahan dan sejarahnya. Mereka berjalan di sepanjang tembok, mengambil foto, dan belajar tentang bagaimana tembok besar dibangun dan digunakan selama berabad-abad. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi banyak orang. Salah satu momen paling indah di jalur Shanghai adalah saat matahari terbenam. Cahaya matahari yang memancar di atas tembok memberikan pemandangan yang sangat memukau. Ini adalah waktu yang sempurna untuk mengambil foto dan menikmati keindahan alam yang luar biasa. Pada malam hari, jalur Shanghai juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indah. Lampu-lampu yang menerangi tembok memberikan suasana yang magis dan romantis. Ini adalah waktu yang tepat untuk berjalan-jalan dan merasakan ketenangan dan keagungan tembok besar Cina. Di ujung barat tembok besar Cina, ada jalur Jiayu, guys. Jalur ini terkenal sebagai benteng perbatasan pertama di dinasti Ming. Dari ratusan jalur tembok besar Cina, jalur Jiayu ini yang paling terawat loh. Keren banget kan? Gimana guys? Keren banget kan tembok besar Cina ini? Dari panjangnya yang luar biasa, sejarah pembangunannya yang panjang, sampai sistem pertahanannya yang canggih. Pokoknya, tembok besar Cina ini wajib banget masuk bucket list kalian. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.